TI itu kapan, itu nggak bisa di apa nyatakan secara persis kapan mulainya, karena ilmunya sendiri berkembang bertahap dari satu konsep ke konsep yang lain, ya. Sebagai konsep itu berupa teknik metode, terutama untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, ya, yang kemudian dipelajari di universitas, ya, pertama di Cornell University tahun 1904, itu pun masih berupa suatu mata kuliah pilihan. Ini pun namanya ekonomi produksi. Baru kemudian tahun 1908 dipersilakannya State College, ya, itu disusun kurikulum Industri Engineering. Karena sudah kurikulum, berarti ini merupakan suatu ilmu baru, ya, disiplin ilmu baru. Untuk kalau sekarang kita mengatakan program studi baru, yaitu teknik industri, ya, tahun 1908. Sehingga kalau dinyatakan secara formal kapan lahirnya disiplin ilmu baru yang dinamakan sebagai teknik industri, ya, sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, itu ya tahun 1908 ini di Pennsylvania State College, ya. Dan 2 tahun kemudian baru muncul buku pertama tentang teknik industri, yaitu Factory Organization and Administration, ya, oleh Dimon, ya. Tapi kemudian berkembang, ya. Nah, terbitlah buku-buku yang lain, ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, buku-buku yang lain yang di sini menunjukkan eh, yang dipelajari di teknik industri itu apa, di industri engineering, ya. Karena sebetulnya juga awalnya lebih dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah, ya. Bahkan apa namanya, perintis utamanya tentang konsep-konsep peningkatan efisiensi dan mobilitas, yaitu Taylor dan juga kemudian Gilbert, itu bukunya baru diterbitkan tahun 1911, ya. Principle of Industrial Engineering, ya, kemudian Principles of Scientific Management, ya, oleh Taylor, kemudian Notion Study oleh Gilbert, ya. Nah, sebetulnya yang ditulis, yang dikembangkan oleh Gilbert itu karena dia pengagum Taylor sebetulnya. Eh, Kemudian disatukan, kalau dari Taylor kan apa, mempelajari kemudian mengembangkan mengenai eh, apa namanya, time study, studi tentang waktu. Jadi proses pengerjaan suatu produk, misalnya proses produksi, itu mestinya bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama, ya, time study. Sebetulnya kemudian terkait erat dengan atau menjadi satu kesatuan dengan yang diteliti oleh Gilbert mengenai motion study, sehingga dua-duanya kemudian digabung menjadi motion and time study, ya, yang kemudian berkembang menjadi apa namanya, teknik tata cara, yaitu apa namanya sebutnya, teknik tata cara, lupa saya sebentar. Uh, Intinya motion time study yang kemudian dikasih nama baru, ya, uh, yang misalkan tadi teknik tata cara, teknik tata cara, atau kemudian berkembang menjadi teknik tata cara kerja, ya. Itu yang paling awal sebetulnya, ya. Kemudian 1912 eh, ini yang sudah saya ceritakan juga, Taylor dipanggil, kemudian eh, kuliah pertama. Nah, ini sudah berkembang di universitas lainnya, yaitu di University of Tennessee, ya. Nah, kita langsung ini aja. Intinya berkembang terus, yang menunjukkan lingkup
disiplin ilmu teknik industri ternyata tidak hanya mengenai tata cara kerja atau gerakan kerja, waktu kerja, kebagian kerja gitu ya. Tapi kemudian ke hal yang lain termasuk misalnya pengaturan persediaan bahan ya, kemudian mengenai personalia, manajemen personalia ya, personil atau SDM itu kok sekarang. Kemudian terkait dengan pengendalian kualitas ya tadi yang disebut motion types analysis kemudian digabung menjadi motion time study ya. Kemudian bahkan di apa namanya keselamatan kerja segala. Bahkan ini pernah juga menjadi dominan misalnya mengenai penelitian operasional ya, operational uh, research, operation research gitu ya, dan seterusnya ya, sampai kemudian nah diakuinya ya, diakuinya kalau tadi kan baru muncul secara formal di universitas ya, di college apa tadi Pennsylvania ya, karena muncul kurikulum pendidikan baru yang namanya industrial engineering. Karena sebuah satu kurikulum yang utuh, ya, maka itu program studi baru, bidang ilmu baru. Ya. Tapi baru satu universitas tadi. Tapi kemudian diakui secara luas. Ya. Itu setelah kemudian dibentuk apa? Dibentuk terutama ya setelah dibentuk asosiasi atau organisasi ya di antara para eh, tokoh ya dari teknik industri itu sendiri tahun 1948 ya. Dan kemudian sebetulnya awalnya tadi sudah saya sempat sampaikan lebih terkenalnya yang lebih awal karena idenya Taylor itu sebenarnya adalah manajemen ilmiah ya, yang diakui sebagai profesi ya, ya, yang menerapkan konsep-konsep ilmiah pada praktek manajemen ya. Beberapa tahun berikutnya secara bertahap berubah menjadi teknik industri. Nah, tapi ini eh, apa nggak ada ceritanya berubahnya kenapa, gitu ya. Nah, eh, saya langsung loncat. Jadi sebetulnya tahun 48 ini yang secara luas betul-betul diakui sebagai ilmu baru, ya, disiplin ilmu baru, teknik industri. Jadi tidak hanya satu dua universitas, karena sudah ini ada yang kelewat mungkin, nanti di belakang ya. Nah, tapi kemudian oke, teknik industri adalah ilmu baru, tapi sebenarnya ilmu tentang apa sih? Karena tadi macam-macam, ya. Ada mulai dari studi gerakan, studi waktu, pembagian kerja, ya. Kemudian ada masalah safety, kemudian ada masalah SDM, ya. Kemudian manajemen persediaan, ya, dan seterusnya. Jadi TI itu apa? Ilmu apa? Maka untunglah kemudian pada tahun 48 ya 1948 ini oleh AIAI ya itu dibuatlah semacam definisi. Jadi TI itu apa? Seperti yang sudah saya sebutkan sebetulnya minggu yang lalu gitu ya. Kalau di engineering yang lain itu kan cukup jelas. Orang awam itu dijelaskan singkat langsung bisa mengerti. Misalnya teknik sipil, ya teknik sipil itu apa? Nah, itu pokoknya engineering yang menangani gedung-gedung, bangunan-bangunan, gitu ya. Ya, kalau teknik mesin apa? Ya mesin, menangani mesin-mesin, urusannya itu. Ya. Nah kalau teknik industri apa? Objeknya apa sih sebetulnya? Objek yang ditangani. Nah, kan tidak sejelas teknik elektro, tidak sejelas teknik sipil. Ya. Maka untuk meng- mencegah atau ya mengatasi tanda kutip ketidakjelasan tersebut dan ini juga memang sudah dirasakan sejak dulu ya, tapi juga mungkin sampai sekarang pun orang masih banyak yang salah paham ya, nggak ngerti ya. Jadi T itu apa, dibuatlah definisi ini ya.
teknik industri itu berkenaan dengan perancangan, perbaikan, pemasangan ya instalasi dari sebuah atau suatu sistem integral, ya, di mana sistem integral itu terdiri dari orang-orang, bahan-bahan, informasi, peralatan, energi. Dan di dalam merancang, memperbaiki ya, sistem integral tadi, orang industrial engineering menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus, ya, specialist knowledge and skill, ya, di bidang matematika, ilmu alam, ya, jika kita terjemahkan sebagai ilmu alam, dan ilmu sosial lainnya secara bersama-sama dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode analisis perancangan keteknikan, ya, engineering analysis and design, ya, untuk specify, predict, evaluate, ya, menetapkan, memprediksi, mengevaluasi hasil yang diharapkan, yang diinginkan dari sistem yang bersangkutan. Nah, setelah pakai definisi ini pun kita mungkin masih merasa abstrak, ya. Jadi itu apa? Kalau hanya dihafalkan definisinya ini mungkin juga masih bisa salah paham, ya. Nah, malam ini kita akan memperjelas definisi ini supaya tidak terlalu abstrak. Jadi sebetulnya apa? Tapi oke, sebelum itu ya, oke, maaf. Ini yang tadi saya lewat tadi ya. Nah, ini perkembangannya untuk menunjukkan bahwa sampai tahun 48 ya, sehingga AIIE terbentuk ya, sudah sekitar 40 perguruan tinggi di Amerika ya memiliki departemen teknik industri. Ya. Di Indonesia baru mulai tahun 60-an, bahkan berdiri sebagai departemen atau kalau sekarang namanya prodi ya, tersendiri itu baru tahun 71. Berarti berapa tahun? 55 ya, 55 tahun ya yang lalu ya. Dulu pun juga sebagaimana, nah ini teknik industri itu awal mulanya istilah saya adalah lahir di lantai pabrik ya, oleh yang melahirkan Taylor sebetulnya dari sisi konsep keilmuan ya, Taylor dan Gilbert. Nah, di Indonesia juga lahirnya yang gimana Taylor itu insinyur mesin ya. Di Indonesia pun lahirnya yang melahirkan dari teknik mesin ya, di mana perintis perintis utamanya ya Pak Matias Aruf ya, sudah almarhum. Nah, kalau saya sempat kuliah langsung pada beliau gitu, atau orang-orang pertama yang dulu melahirkan TI di Indonesia gitu ya. Ini untuk perkembangannya. Nah, sekarang jadi TI itu apa? Supaya tidak terlalu abstrak ya. Maka sekarang kita bahas eh, ini konsep dasar. Jadi TI itu apa? Ya. Kita lihat kembali definisi tadi ya. TI adalah berkenaan dengan perancangan, perbaikan, installation atau pemasangan ya of integrated system of people, material, information, equipment, and energy, terus dengan specialized knowledge and skill, and the mathematical, physical, social sciences together, and the principles and method of engineering analysis and design to specify, predict, and evaluate the result to be obtained from such system ya. Jadi kalau kita menggunakan penjelasan saya terdahulu, apa sih yang membedakan profesi satu dengan profesi yang lain? Pertama adalah tugas pekerjaannya. Ya, kerjaannya apa sih? Tugasnya apa? Yang secara umum sudah saya sampaikan, engineer, ya, insinyur itu tuh tugasnya apa ya? Ya, mengatasi masalah. Seorang engineer itu seorang problem solver. Maka kalau belum bisa menjadi seorang problem solver, sebetulnya belum menjadi seorang engineer. Nah, lebih spesifik lagi, kalau di TI apa? Ya sama, karena engineer. Ya, maka tugasnya pertama adalah mendesain, merancang. Ya. Cuman kok di TI ada
tambahan secara lebih spesifik yaitu improvement atau perbaikan. Jadi merancang, memperbaiki, menginstall. Itu tugasnya. Nah, apa yang dirancang, apa yang diperbaiki? Itu objek. Objeknya apa? Nah, kalau teknik mesin apa, teknik sipil apa sudah saya jelaskan. Teknik sipil bangunan itulah objeknya itu. Nah, kalau teknik industri apa? Karena ternyata di pabrik bisa, di pemerintahan bisa, di rumah sakit bisa, dan seterusnya. Berarti objeknya apa sebetulnya? Nah, maka di dalam definisi ini disebutkan objeknya itu sebuah sistem, sistem integral. Ya. Di mana sistem integral tersebut terdiri dari orang-orang, dari bahan-bahan, dari informasi, dari peralatan-peralatan energi. Ini yang tertulis di definisi ya. Sekarang mungkin perlu berkembang lagi ya, di penyesuaian. Dan itu kemudian objeknya ya. Jadi tugas pekerjaannya merancang, perbaiki, menginstall. Objeknya adalah sistem integral ya, di mana sistem itu ada beberapa komponen pembentuknya. Kemudian di dalam merancang, memperbaiki itu sebagaimana profesi yang lain, di dalam menjalankan profesi itu perlu dasar keilmuan ya, adalah teori, teori dasar yang dipakai di dalam menjalankan sebuah profesi. Kalau engineering yang lain, misalnya teknik sipil, ya civil engineering, itu ilmu dasarnya apa? Ya, ilmu dasarnya sesama engineering adalah matematika dan ilmu alam. Ya, TI juga begitu memerlukan matematika dan ilmu alam. Teknik mesin juga seperti itu. Tapi secara lebih khusus, teknik sipil itu terutama adalah matematika dan ilmu alam, di mana ilmu alamnya lebih banyak berkaitan dengan mekanika, statika. Ya, jadi mekanika dan statika terutama, walaupun juga ada unsur dinamikanya. Sedangkan di teknik mesin, matematika dan mekanika, dinamika. Ya, teknik kimia nanti juga matematika dan ilmu alamnya adalah kimia misalnya dan seterusnya, atau elektro gimana. Nah, khusus TI kemudian ada tambahan ilmu sosial lainnya. Tentu saja kemudian menimbulkan pertanyaan, kenapa di TI ya, walaupun engineering, tapi juga ilmu dasar yang dipakai untuk berprofesi itu ada unsur ilmu sosial. Nah, tentu saja ini terkait dengan objeknya. Objek yang dikerjakan oleh teknik industri itu ada unsur manusianya. Sedangkan di teknik sipil enggak, ya itu sistem buatan, ya enggak mati. Teknik sipil, teknik elektro, nah, teknik mesin itu benda mati. Kalaupun ada unsur manusia itu menyesuaikan karena mereka sebagai pengguna, ya. Tapi kalau di teknik industri, manusia itu sebagai unsur dari sistemnya itu sendiri. Maka ilmu dasar yang dipakai antara lain juga ilmu sosial. Kenapa? Unsur manusia, manusia itu makhluk sosial. Dan untuk mengerjakan suatu tugas, pekerjaan, ya, memang kita perlu ilmu yang mendasari. Maka ilmu yang mendasari harus sesuai dengan objeknya. Objek kita ada unsur manusianya, di mana manusia makhluk sosial, berperilaku sosial, maka orang TI juga perlu ilmu sosial. Jadi mengapa di TI perlu belajar ilmu sosial? Karena di dalam menjalankan profesinya ada unsur sosialnya. Tapi ingat, di sini matematika, ilmu alam, ilmu sosial, di sini yang digunakan itu hanya pengetahuan dan keterampilan khusus.
Jadi tertentu. Matematikanya tidak semua matematika kita perlukan, tidak semua ilmu alam kita perlukan, tidak semua ilmu sosial kita perlukan. Tapi hanya matematika tertentu, ilmu alam tertentu, ilmu sosial tertentu. Tertentu itu yang mana? Yang nanti disesuaikan dengan persoalan yang ada pada sistem yang apakah kita desain, apakah kita perbaiki. Tuh, jadi TI kemudian dasar ilmu yang dipakai lebih bervariasi, ya, di mana ada ilmu sosial. Termasuk di ilmu sosial nanti adalah tentang psikologi, ya, tentang apa namanya, ekonomi, ya. Kemudian sebagai yang membedakan satu dengan yang lain, eh, kemudian adalah cara kerja, ya, teknik metode kerja. Yang secara ekstrim saya contohkan, yang bedakan dokter dan dukun itu apa? Ya metode kerjanya, ya. Begitu juga orang engineering itu juga memiliki cara kerja sendiri, ya. Karena industri engineering itu masih termasuk engineering, maka juga menggunakan cara kerja dengan pertimbangkan menggunakan prinsip-prinsip dan metode analisis perancangan keteknikan. Jadi walaupun kita apa namanya memanfaatkan ilmu sosial, memanfaatkan ilmu alam gitu ya, matematika, tapi tetap kita menggunakan prinsip-prinsip metode analisis perancangan keteknikan. Sehingga nanti walaupun kita menggunakan ilmu sosial, tapi cara pemakaian, cara pendekatannya berbeda dengan orang sosial murni, katakanlah dengan orang psikologi, dengan orang ekonomi, dengan orang apa namanya, ya sosial yang lain. Saya berusaha saya berusaha menghindari dulu istilah manajemen, ya. Karena apa? Kalau di Indonesia umumnya masyarakat umum gitu ya, hampir selalu mengidentikan manajemen itu dengan masalah sosial, dengan sosial, termasuk ilmunya sosial. Padahal seperti yang kita lihat, ya, manajemen di sini justru kita kembangkan, dirintis oleh Taylor yang kemudian dinamakan manajemen ilmiah, ya. Kalau kita sudah mempelajari sampai mendalam TI gitu ya, bagi orang TI manajemen itu engineering juga, ya. Ya, jadi manajemen itu engineering juga bagi orang TI, ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya jelaskan lebih jauh mengenai manajemen tersebut, ya. Walaupun sebenarnya ada kuliahnya tersendiri. Nah, selain menggunakan prinsip metode analisis perancangan keteknikan, nah, kemudian ada tahapan di dalam bekerja, di dalam mendesain, dalam memperbaiki suatu sistem, ya, ada tahapan kerjanya orang TI. Ya. Kita mulai dengan kalau mendesain berarti merancang itu eh, dari sesuatu yang ada tidak ada menjadi ada, itu mendesain. Merancang itu eh, melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada menjadi ada, itu desain. Ya. Kalau improvement, perbaiki, meningkatkan, berarti dari sesuatu yang sudah ada tapi ditingkatkan untuk diperbaiki. Nah, nanti saya akan menjelaskannya eh, berawal dari sesuatu yang sudah ada dulu, ya. Jadi ada sistem integral itu sudah ada, ya. Kemudian berarti kalau sudah ada, tugas kita adalah memperbaiki, meningkatkan. Nah, di dalam memperbaiki atau meningkatkan tadi ada tahapan kerjanya. Pertama adalah specify, menetapkan, ya, menetapkan kondisi atau status.
Ya. Kalau kita memperbaiki berarti mengubah dari yang belum baik menjadi baik. Ya. Memperbaiki itu mengubah dari yang belum baik menjadi baik. Ya. Nah, terhadap sesuatu yang kita perbaiki berarti kita sudah tahu itu belum baik. Jadi pertama dilihat dulu, kemudian kita tetapkan kondisinya seperti apa, baik atau enggak, baik atau belum. Ya. Baru nanti lakukan perbaikan. Ya. Nanti juga apa yang disebut sebagai memperbaiki. Ya. Yang diperbaiki ya sistem ya. Nanti kalau sudah kita perbaiki, apakah benar yang kita lakukan itu sudah sebuah perbaikan. Sebelum usulan-usulan perbaikan itu diimplementasikan, maka kita harus yakin dulu memang nanti akan lebih baik. Maka kita harus memiliki kemampuan memprediksi. Nah, memprediksi. Nanti kalau kita ubah begini begitu, hasilnya kan bagaimana? Ya, ya sebetulnya keurutan ini dulu ya, evaluasi dulu. Ya mungkin ini kata-katanya biar lebih enak aja. Evaluasi terhadap kondisi yang ada. Gimana ini? Bagus atau enggak? Bagus atau belum? Itu evaluasi. Menilai. Ya, setelah dilakukan evaluasi, kemudian kita bisa menetapkan, oh masih jelek. Ya, kita tetapkan masih jelek, oh masih segini apa kinerjanya. Ya. Jadi evaluate, kemudian specify. Dari specify, kemudian improve. Dari improve sebelum install kita predict dulu ya. Setelah predict, oh nanti bakalan bagus baru install ya. Jadi karena dari yang sudah ada ya, jadi improve ya. Kemudian predict, kemudian install. Setelah terinstalasi, sebenarnya operasional ya. Jadi running setelah install running. Setelah running, nah kita evaluasi lagi ya. Apakah sudah bagus? Seberapa bagus? Ya, kita specify lagi. Kemudian improve ya, predict, install, evaluate dan seterusnya terus berputar. Ya. Sedangkan kalau dari yang belum ada ya kita desain ya. Kalau mendesain kan dari yang walaupun sebetulnya improve sampai tahapan tertentu improvement itu juga harus berupa desain juga ya. Karena desain itu juga untuk improvement ya. Kita bedakan improvement dengan desain. Kalau perubahannya itu sangat signifikan, bolehlah kita katakan desain ulang gitu ya. Oke, kita akan satu-satu. Ya. Pertama harus paham dulu objeknya. Ya, memang tugas kita merancang, memperbaiki, menginstal. Ya. Apa yang diinstal, apa yang diimprove, apa yang didesain, sistem integral. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki? Syaratnya kita harus paham betul apa yang kita kerjakan. Kita harus paham betul objek yang kita apa, ya kita kerjakan nanti. Ya. Itu syarat, ya syarat perlu. Ya, artinya kalau syarat perlunya nggak dipenuhi ya kita nggak bisa gitu ya. Seorang dokter ya, supaya bisa bekerja dengan baik maka dia harus paham sistem tubuh manusia karena itu objeknya ya yang jadi objeknya. Intinya siapapun supaya bisa menjalankan tugas ya pekerjaannya maka dia harus memahami objek yang dikerjakannya. Nah, objek kita adalah sistem integral. Maka langkah pertama kita akan memahami dulu apa itu sistem integral. Ya, kalau per definisi ya
Sistem itu secara singkat, ya, sederhana gitu ya, didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berkaitan, ya, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu ringkas sekali. Ya, inilah yang disebut sistem. Mungkin kita sehari-hari sebetulnya sudah sering mendengar bahkan mengucapkan menggunakan istilah sistem. Ya. Cuman sebetulnya kalau mau jujur, pengertiannya apa sih yang ada dalam kepala kita kalau bicara sistem? Karena nanti beda orang, beda profesi, itu mungkin pengertiannya akan beda-beda. Karena kita mengenal misalnya waktu sekolah, kita dikenalkan dengan yang namanya sistem bilangan misalnya. Jadi sistem bilangan itu sebuah sistem ya. Kalau di kampung-kampung dulu ada pertandingan olahraga, nah, ini pertandingannya pakai sistem apa? Oh, sistem kompetisi, nah, sistem pertandingan. Itu sebuah sistem juga berarti. Ya. Kemudian kita mengenal berbagai sistem yang lain. Ada sistem ekonomi, ada sistem pemerintahan, ada sistem apa, perdagangan gitu ya. Bahkan di sekolah juga kita mengenal mengenai eh, ekosistem. Berarti ekosistem sebuah sistem. Kemudian di pelajaran apa itu? Eh, Kimia ya, sistem periodik unsur-unsur gitu ya. Atau sistem atom, ada sistem atom Bohr, ada sistem atom siapa lagi itu saya lupa gitu ya. Ada teori atom Rutherford ya, Bohr, siapa lagi ya. Ya, intinya ada beberapa konsep sistem. Kita juga mengenal sistem, bahkan di dalam definisi. Jadi sebetulnya sistem itu apa? Nah, kita akan mempelajari khusus apa itu sistem, karena ada di dalam definisi, ya, yang ternyata dengan definisi sederhana, pendek, sistem hanya diterjemahkan sebagai, didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada elemen-elemen, ada A, ada B, ada C, ada E, dan seterusnya, dan kemudian saling terkait, saling berhubungan, ya, untuk mencapai satu tujuan. Dan kalau hanya seperti ini, ya, tanpa penjelasan yang lebih jauh, ya, apalagi hanya kemudian dihafal, ya mungkin kita nggak dapat ilmunya kalau cuma dihafal, gitu ya. Tapi coba kita perhatikan, ya, pertama, ya, berarti apa saja yang merupakan sebuah sistem? Apakah tadi sistem pemerintahan merupakan sebuah sistem? Apakah sistem ekonomi merupakan sebuah sistem? Apakah eh, sistem bilangan merupakan sebuah sistem? Apakah sistem atom merupakan sebuah sistem? Nah, kalau kita mengatakan sesuatu merupakan sebuah sistem, maka syaratnya kita harus bisa mengenali elemen-elemennya. Misalnya, sistem bilangan, itu elemennya apa saja. Ya. Kemudian hubungannya gimana? Mana yang saling berhubungan? Ini tujuannya apa? Kalau kemudian eh, sistem atom, apa elemen-elemennya? Apa mana yang hubungan? Nah, sampai tadi sistem politik misalnya. Nah, kalau Anda mengenal sistem kerja, maka Anda baru dikatakan paham sebuah sistem kalau pertama mengenali elemen-elemennya dan kemudian mengenali mana yang saling terhubung dan kemudian tujuannya apa. Kalau dalam sistem atom misalnya, atom itu oh ada proton, ada elektron, ada neutron, ya, yang saling terikat.
yang terkait, ya. Kemudian ya membentuk atom tadi yang memiliki sifat tertentu, ya. Sistem pemerintahan misalnya, apakah merupakan sebuah sistem? Berarti ada elemen-elemen. Elemennya apa? Oh, ada presiden, ada DPR, ada DPA kalau zaman dulu, ya. Ada MPR, ada DPR, ada apa, sekarang apa itu BPD, ya. Eh, Perwakilan daerah, ya. Ada eh, kejaksaan, ya. Intinya ada elemen-elemen yang saling terkait untuk mencapai satu tujuan, ya harus jelas juga tujuannya apa. Nah, kita kembali saja ke definisi TI. TI itu apa? TI itu berkenaan dengan rangka memperbaiki sistem integral yang terdiri dari orang-orang, bahan-bahan, informasi, peralatan, energi. Coba kalau ini elemen-elemen itu ada orang-orang, ada bahan-bahan, ada peralatan, ada energi, ada informasi, ada tujuan. Kalau elemennya berupa orang-orang, ya, ada bahan-bahan, ada alat-alat, ya, ada energi, itu gambarannya apa sih? Wow, paling gampang misalnya sebuah sistem yang unsurnya ada orang-orang, ada bahan-bahan, ada alat-alat, ada energi, ada informasi. Oh, ini adalah sebuah pabrik misalnya. Gampang, bayangkan ini. Oh, ini contohnya adalah pabrik. Di pabrik itu ada orang-orang, yaitu karyawan. Ada bahan-bahan, yaitu bahan untuk membuat produk. Ada alat-alat, yang mesin, produksi. Ada energi, ada listrik, ada uang, gitu ya. Ada informasi, termasuk di dalamnya informasi itu adalah teori, konsep, metode, itu uh, informasi. Ada tujuannya apa? Menghasilkan produk untuk dijual, menghasilkan keuntungan. Jadi sekarang kita mendapatkan contoh gampang. Apa ini sistem integral? Contohnya adalah sebuah pabrik. Di pabrik ada orang-orang, material, informasi, energi. Jadi pabrik itu hanya merupakan salah satu contoh dari sistem integral. Nah, apakah ada contoh lain yang bukan pabrik, tapi ada orang-orang, ada material, dan informasi, peralatan, ada energi? Oh, ada ternyata, misalnya rumah sakit juga ada orang-orang, juga ada bahan-bahan, juga ada alat, juga ada informasi, energi, juga ada tujuannya menyembuhkan orang sakit. Berarti rumah sakit juga sistem integral. Ya. Pemerintahan tadi juga, ya orang-orang gitu ya, juga ada bahan-bahan. Gitu. Nah itu untuk memudahkan berarti bayangkan, kita mulai dengan membayangkan sistem integral itu contohnya adalah sebuah pabrik. Ya. Berarti tugas orang itu apa? Merancang, memperbaiki sistem integral tadi, menginstall. Ya. Jadi mestinya sekarang jadi tidak terlalu abstrak. Jadi apa objeknya orang TI? Sistem integral. Contohnya adalah sebuah pabrik, sebuah perusahaan. Ya. Tapi tidak hanya itu, ya, organisasi-organisasi yang lain atau objek yang lain, ya, itu juga sistem integral juga. Ya. Berarti itulah objeknya orang TI. Itu ya, pertama. Nah, ini orang-orang, bahan-bahan, informasi, energi. Wujud dari sistem integral tersebut, misalnya adalah, tadi saya sebutkan pabrik. Tapi di pabrik itu kemudian bisa kita pilah-pilah. Ya. Karena kita juga kemudian bisa mengenal ada berbagai sistem itu, tidak hanya pabrik. Ada yang secara umum, Anda mungkin juga sudah kuliah atau belum, ya saya lupa. Ada nanti ada namanya sistem kerja.
sistem produksi, sistem usaha, sistem industri. Ini contoh-contoh sistem yang lain sebetulnya. Ya. Kalau pabrik tadi bagian dari sistem usaha, atau pabrik mungkin hampir sama dengan sistem produksi. Ya. Berarti nanti sistem produksi terjadi ini juga. Sistem usaha juga terdiri dari ini, sistem kerja juga terdiri dari ini, gitu ya. Ya ini jadi paling tidak sekarang sudah tidak abstrak, sudah ada gambaran jelasnya, contoh objeknya apa, ya. Dan tidak melulu harus pabrik, tidak melulu harus perusahaan manufaktur, ya. Karena yang lain-lain itu juga banyak ya contohnya tentang sistem integral yang menjadi objek kajian orang TI. Ya. Nah ini tadi kalau eh, ini mohon maaf ini tulisannya tutup ya. Sistem kerja. Nah ini sistem kerja. Ya. Sistem kerja itu apa maksudnya? Sebuah sistem yang terdiri dari ada pekerja, ya, ada orang yang bekerja, ada bahan yang kemudian kita namakan benda kerja, atau bahan yang akan diproses, ya, yang dikerjakan, gitu ya. Ada peralatan kerja, misalnya mesin, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Menghasilkan produk dengan tingkat kualitas tertentu, dengan jumlah sebanyak-banyaknya, dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, misalnya. Nah, kemudian di dalam sistem itu juga, sistem itu ini tadi kumpulan, ya, kumpulan yang kita gambarkan di dalam, ya ini bukan lingkaran ya, segi, ya enggak pakai segi juga, kotak lah, ya. Tapi ada unsur-unsur lain di luar sistem, tapi bisa mempengaruhi bagaimana sistem itu mencapai tujuannya, yang kemudian kita namakan sebagai lingkungan. Ya, jadi ada unsur di dalam sistem, ada lingkungan, tapi lingkungan itu bisa mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuannya. Ya. Kalau di sistem kerja lingkungannya apa? Ada tempat kerjanya. Ya. Sistem kerja yang lain, misalnya ini pembuatan komponen A, gitu ya. Sistem kerja pembuatan komponen A. Di sebelahnya ada sistem kerja pembuatan komponen B, ya, misalnya saja seperti itu. Ya. Kemudian bagian-bagian lainnya dari organisasi perusahaan, ya, ada bagian keuangan, ada bagian SDM, ada bagian pemasaran. Ya. Ini adalah uh, sistem kerja yang apa, terdiri dari minimal pekerja dan benda kerja. Ya, itu paling minimal. Ya. Jadi tanpa alat, berarti dikerjakan manual. Yang lebih lengkap lagi, karena yang tanpa alat itu terbatas, ya, pakai alat. Ya. Berarti merancang memperbaiki, ya, kan memperbaiki sistem kerja ya ini, yang unsurnya ini. Nanti yang lebih untuk objeknya TI yang lebih kecil adalah sistem kerja. Ya. Jadi bagaimana proses eh, mengerjakan sesuatu, ya, proses membuat sesuatu misalnya. Berarti di dalam sistem itu ada pekerjanya, ada yang dikerjakan, ada alat bantu kerjanya. Ya. Ada yang lebih luas, nih, ini keterangannya ya tadi ya. Terdiri bekerja atau benda kerja atau yang dikerjakan peralatan kerja, yaitu unsur-unsurnya atau elemennya. Tujuannya misalnya menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu atau tadi kualitas ya, serta juga diharapkan bekerja secara efisien. Ya. Dipengaruhi unsur-unsur lingkungan seperti ruangan tempat kerja, misalnya temperatur ruangannya, sirkulasi udaranya, itu unsur-unsur lingkungan kerja ya. Pihak lain penyedia berbagai hal yang dibutuhkan kerja. Ya. Pihak lain pengguna produk yang dihasilkan. Jadi nanti pengguna produk, ya.
atau yang menyediakan bahan tadi yang pihak lain yang dibutuhkan kerja. Dan kegiatan produksi sebuah sistem kerja berada atau menempati sebuah atau suatu stasiun kerja tertentu. Nah, di pabrik kita mengenal, di perusahaan mengenal stasiun kerja. Stasiun kerja berarti suatu lingkup ruang ya di mana sebuah proses ya dikerjakan. Ya. Nah, kemudian yang lebih luas ya, dari sistem kerja adalah sistem apa ini? Sistem produksi atau sistem manufaktur. Saya sini mengatakannya ya. Ini sistem kerja, ini sistem manufaktur. Boleh sistem sistem produksi. Ya. Elemennya beda-beda lagi. Ya. Elemennya apa? Bagian logistik ya, yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan yang akan diproses. Ada bagian persiapan misalnya, bagian pemesinan, membentuk gitu ya, bagian perakitan, bagian finishing, kendali mutu ya, bagian perencanaan pengendalian produksi, di mana nanti juga ada unsur-unsur lingkungan yang lain, para pemasok, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian-bagian lain di perusahaan. Ini bagian produksinya. Tujuannya apa? Memberikan kepuasan pada pelanggan dalam hal memenuhi kualitas seperti yang diinginkan pelanggan, bagaimana biaya serendah mungkin, kemudian yang diproduksi itu tempat, jumlah, dan waktunya sesuai harapan pelanggan. Ini yang nanti menjadi ukuran kualitas, maaf, ukuran kepuasan pelanggan. Jadi sistem integralnya bisa yang lingkup sempit, yang lingkup kecil adalah sistem kerja, itu untuk di sistem integralnya TI. Yang lebih luas adalah sistem manufaktur atau sistem produksi. Ya. Nanti bisa lebih luas lagi, yaitu sistem bisnis. Bagian-bagiannya atau elemen-elemennya beda lagi. Ada bagian keuangan, bagian produksi, bagian SDM, bagian litbang, bagian pemasaran, bagian humas, dan lain-lain. Ya, ini saling terkait. Ya. Tujuannya apa? Menghasilkan profit. Ya. Jadi bedanya tadi sistem kerja menghasilkan produk, ya misalnya berkualitas. Kalau sistem eh, produksi tujuannya apa? Tadi menghasilkan eh, produk juga berkualitas ya, tapi dengan apa namanya biaya serendah mungkin dan harus sesuai pesanan ya, tepat jumlah, tepat waktu, dan ada unsur lingkungannya lagi yang lain. Unsur lingkungan itu apa? Unsur lingkungan adalah elemen-elemen lain di luar sistem tapi berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sistem. Itu yang namanya lingkungan. Ya, oh, bahkan nanti bisa lebih luas. Ini sistem industri. Ya, sistem industri itu unsur-unsurnya ya perusahaan-perusahaan di bidang yang sama atau terkait. Ya, karena di dalam sistem industri ada produsen, ada supplier, penyedia bahan-bahan misalnya, atau unsur input yang dibutuhkan yang lain. Ya, ada perusahaan sejenis. Ya. Nanti juga ada yang memasarkan produknya. Tujuannya apa? Ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan produk di pasaran yang berkualitas, harga terjangkau, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, unsur lingkungannya beda lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat, katakanlah, nah urusan orang TI itu apa? Nah, urusan TI paling apa mikronya adalah di sistem kerja, ya, menengahnya dan yang utama adalah di sistem manufaktur. Nanti lebih luasnya di sistem bisnis.
Nah, tapi terutama sebetulnya di sistem manufaktur. Ya. Jadi nanti kita akan berurusan misalnya di sistem manufaktur ini, sistem produksi, rancangan perbaikan install. Bagaimana sih cara memperbaiki prosesnya bagaimana? Itulah yang ilmu yang akan dipelajari di TI. Tapi ya nanti paling luas sampai di sistem bisnis. Kalau sudah sistem industri ini biarlah menjadi urusannya Menteri Perindustrian, gitu ya, urusannya pemerintah. Ya, ya bisa saja kita kemudian berprofesi di lingkup sistem yang lebih luas seperti ini. Ya. Itu mengenai objeknya, sistem. Ya, masih ada waktu sedikit ya. Nah, kemudian tadi baru objeknya. Ya. Sekarang gas kegiatan kita ya sebagai orang TI merancang, memperbaiki. Di sini saya ada tambahkan ya, merancang ya. Setelah dirancang ya dioperasi maaf di install, bisa disusun atau dipasang. Kalau rancangan itu sebenarnya kasarnya masih di atas kertas lah ya, belum real ya. Untuk realisasi berarti diinstal. Setelah diinstal sebetulnya ada proses mengoperasikan ya. Tapi sebetulnya kalau mengoperasikan itu bukan levelnya engineer sebetulnya ya. Walaupun nanti mungkin ini yang sudah dirintis oleh Taylor dalam mengoperasikan itu juga karena pengoperasiannya sendiri akan menentukan kinerja ya di dalam mencapai tujuan itu kan kalau sistemnya beroperasi ya. Sistemnya dijalankan dan untuk menjalankan supaya efektif, efisien, produktif itu juga perlu ilmu ya sehingga nanti di dalam kemudian kan memperbaiki. Nah, di dalam memperbaiki ini sebetulnya tidak hanya memperbaiki rancangan saja, tapi bisa juga untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja itu, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, memperbaiki pengoperasiannya. Ya, maka di sini saya selipkan untuk TI adalah tugasnya adalah mengoperasikan, tapi mengoperasikan dengan lebih baik. Ya, yaitu adanya perencanaan kegiatan operasi. Contohnya di perencanaan produksi. Kita bicara perencanaan produksi sebenarnya adalah memperbaiki operasionalnya, ya. Atau bagaimana operasionalnya supaya baik. Ya. Jadi saya tambahkan, tapi warnanya lain, yaitu hijau, ya, bukan merah. Nah ini tugasnya. Di sini saya kasih catatan, bukan merupakan tugas seorang engine itu, tapi banyak dilakukan sarjana TI di perusahaan. Ya. Nah, nanti tentu saja yang tadi saya katakan, Anda kuliah di TI itu sebetulnya belajar bagaimana cara merancang sistem, bagaimana cara terutama ya memperbaiki, ya terutama yang merancang memperbaiki, mengoperasikan juga dalam konteks memperbaiki, ya memperbaiki kinerja, ya atau minimal supaya kinerjanya baik, ya itu mengoperasikan dengan benar, ya. Oke, jadi Anda selama kuliah di TI sebetulnya ya belajar ini. Bagaimana teknik metode merancang, memperbaiki. Proses merancangnya seperti apa, proses memperbaikinya seperti apa. Ya, nah, ini catatannya sebetulnya ini kemudian ini saya jelaskan satu persatu definisi tadi, ya. Mulai dari merancang, kemudian memperbaiki. Tadi pertama sudah objeknya ya.
Nah, tapi mungkin sebelum ke merancang memperbaiki, kita tambahkan dulu. Eh, Sistem adalah kumpulan elemen-elemen, unsur-unsur yang saling berkaitan, berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, pertanyaan pertama, mengapa unsur-unsur ini saling berinteraksi atau mengapa mengumpul dan kemudian berinteraksi? Ya, nah, ini mengumpul atau kita kumpulkan, ya, kemudian berinteraksi karena mempunyai tujuan. Karena tujuan ini hanya bisa tercapai kalau unsur-unsur ini saling berinteraksi, ya, dengan baik. Nah, antar unsur ini, antar elemen ini tidak ada interaksi, tidak akan tercapai tujuan. Ya. Tapi tercapainya tujuan ini tidak hanya masalah berinteraksi. Interaksinya pun harus baik, harus benar, ya harus benar gitu ya. Jadi harus berinteraksi dan interaksinya baik supaya tujuan tercapai. Kalau tidak berinteraksi, nggak akan tujuan tercapai. Kalau berinteraksi tapi interaksinya nggak bagus, ya nanti tujuannya bisa juga nggak tercapai atau kurang tercapai. Jadi tercapai tidaknya tujuan ini sangat bergantung pada bagaimana interaksi antara elemen pembentuk sistem. Ya, itu jadi catatan. Ya, mengapa mengumpul menjadi satu kesatuan, mengapa berinteraksi? Ya, karena ada tujuan dan tercapai tidaknya tujuan sangat bergantung pada bagaimana, seperti apa interaksi antar elemen tadi. Kalau interaksinya baik, tujuan tercapai. Kalau interaksinya nggak baik, tujuan tidak tercapai. Maka kemudian kita bisa memahami, mempelajari, oke, saya ini aja dulu, mulai dari memperbaiki aja, ya, memperbaiki. Memperbaiki itu kan membuat lebih baik, ya, untuk bisa membuat lebih baik, ya. Maka kita terlebih dahulu, ya, harus mengetahui apa yang dikategorikan sebagai sistem yang baik. Jadi untuk bisa memperbaiki prasyaratnya adalah kita harus tahu yang disebut baik itu yang bagaimana. Kalau nggak tahu yang disebut baik yang bagaimana, ya nggak bisa memperbaiki. Kalau kita nyuruh orang, itu kita ada ini tahun apa minggu depan ada tamu ya negara gitu ya. Itu taman agar diperbaiki ke kumpulan orang kata minta itu diperbaiki tamannya. Kemudian orang-orang tersebut datanglah ke taman yang dalam hati mereka, kemudian melakukan sesuatu untuk memperbaiki dan kemudian lapor. Ini tamannya sudah selesai kami perbaiki. Pas kita cek, kok kemudian, lah kok malah jadi lebih jelek, lebih berantakan. Nah, mungkin salah satunya adalah pengertian apa yang disebut baik itu yang salah di antara orang-orang tadi. Jadi supaya bisa memperbaiki kita harus tahu yang disebut baik itu yang bagaimana, yang seperti apa, ya itu satu ya syaratnya. Nah sistem yang baik itu yang bagaimana? Nanti berarti kita menilai, evaluate, yang mengevaluasi. Berarti orang TI harus bisa mengevaluasi, analisis, evaluasi. Ya, dalam evaluasi kita akan menilai misalnya baik dan tidak baik. Berarti harus ada kriteria. Ya, orang TI bisa menilai berarti bisa menentukan kriteria. Sebaiknya kriterianya apa saja. Ya, karena kriterianya hanya kriteria baik tidaknya sebuah sistem berbeda-beda menurut tingkatan skup sistemnya.
Kan tadi di TI misalnya ada sistem kerja, sistem produksi, sistem usaha. Ya. Maka nanti kita kan, atau Anda harus belajar yang disebut sistem kerja yang baik itu yang bagaimana, yang disebut sistem produksi yang baik itu yang bagaimana, yang disebut sistem usaha, sistem bisnis yang baik itu yang bagaimana. Ya. Sistem yang baik, nah, kemudian ada sistem, kalau sebaliknya ada sistem yang tidak baik. Ya. Sistem yang tidak baik ini yang kita katakan sebagai sistem yang bermasalah, sistem uh, yang nggak bagus, ya, sistem yang bermasalah. Berarti memperbaiki sistem berarti mengatasi masalah yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, tapi pertama harus bisa menilai dulu kita yang disebut baik, yang disebut tidak baik itu yang bagaimana, kriterianya apa. Ya, jadi nanti Anda akan dalam kuliah itu akan Anda belajar mengenai mengevaluasi, ya menilai baik tidaknya sebuah sistem. Berarti bisa menentukan kriteria, bisa melakukan pengukuran berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Ya. Sistem yang baik adalah sistem yang mampu dengan baik mencapai tujuannya. Nah, ini kriteria umum yang disebut sistem yang baik adalah sistem yang mampu mencapai tujuannya dengan baik. Kalau tidak mampu mencapai tujuannya dengan baik atau tujuannya tidak tercapai, ya bukan sistem yang baik, berarti sistem yang bermasalah. Makanya misalnya sistem kerja yang baik adalah sistem kerja yang efektif atau mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang besar sesuai sasaran gitu ya, serta efisien. Itu sistem kerja yang baik, yang efektif, efisien. Efektif dalam arti menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan jumlah uh, minimal tertentu. Ya. Efisien, ya hanya menggunakan sedikit unsur-unsur masukan atau input, ya. Baik itu bahan, tenaga, waktu, dan lain-lain. Ya. Ini paling tidak kita sudah belajar apa yang disebut baik. Di trennya apa? Oh, kalau bisa mencapai tujuannya dengan baik. Ya, yang secara umum kita akan katakan yang efektif, yang efisien. Ya. Sistem produksi yang baik adalah sistem produksi yang mampu menghasilkan produk memenuhi syarat kualitas, jumlah, waktu penyelesaian yang sudah tertentu, serta tidak menghabiskan biaya yang besar. Yang tadi sebetulnya dalam rangka memenuhi permintaan konsumen. Konsumen maunya produknya berkualitas, ya. Kemudian sejumlah yang dia minta, sejumlah yang dia butuhkan, semuanya dipenuhi, ya. Dan kemudian produknya diserahkan pada waktu tertentu sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Ya. Kemudian juga ya harganya nggak mahal-mahal. Nah, sistem produksi harus bisa memenuhi itu. Kalau tidak bisa, berarti sistem produksinya nggak bagus atau bermasalah. Kalau nggak bagus atau bermasalah, masalahnya harus diatasi, harus diperbaiki. Ya. Maka nanti langkah berikutnya setelah evaluasi adalah setelah menetapkan juga bagus tidaknya, kemudian memperbaiki. Sistem bisnis yang baik adalah sistem bisnis yang memiliki profitabilitas tinggi karena tujuan dari sistem bisnis adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya. Jadi secara umum sistem yang baik itu yang bagaimana? Yang bisa mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Ya. Sistem yang tidak baik yang bagaimana? Yang tidak mampu mencapai tujuan-tujuannya dengan baik. Atau tidak mampu mencapai tujuan-tujuannya. Ya. Nah, ini pertama, secara umum yang disebut sistem yang baik dan tidak baik. Tapi ini waktunya udah habis ya.
unsur dari sistem saling berinteraksi. Hmm. Ini yang tadi saya sudah eh, nih. Kok bisa memperbaiki, maka kita harus bisa mencari mana yang tidak baik dan mengapa tidak baik. Ya, sebetulnya tadi kan memperbaiki berarti mengatasi masalah yang ada. Ya. Dan tadi juga sudah disebut sistem yang baik berarti mencapai tujuannya dengan baik. Sistem yang tidak mampu mencapai tujuannya dengan baik berarti bukan sistem yang baik. Nah, tapi tercapai tidaknya tujuan sistem tadi bergantung bagaimana interaksi antar elemen atau antar unsur pembentuk sistem. Kalau berinteraksi dengan baik, ya tujuannya akan tercapai. Kalau interaksinya nggak baik, berarti tujuannya nggak tercapai. Berarti kalau tujuan sampai tidak tercapai, atau berarti sistemnya jelek, itu karena interaksi antar elemennya, antar unsurnya nggak baik. Itu intinya seperti itu. Karena interaksi atau kerjasama antar elemen yang baik itu merupakan prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan sistem. Ya. Seberapa jauh tujuan yang diinginkan dapat tercapai sangat bergantung pada seberapa baik kerjasama antar unsur pembentuk sistem. Ya. Makin baik atau makin harmonis hubungan, ya, interaksi antar unsur yang terjadi atau kerjasama antar unsur yang terjadi, makin baik pula pencapaian tujuan yang diinginkan. Baik tidaknya kerjasama antar unsur yang terjadi bergantung pada kesesuaian karakteristik atau sifat dari masing-masing unsur yang saling bekerja sama tersebut. Jadi kalau antar unsur itu kerjasamanya nggak bagus, nah itu berarti karena pada unsur-unsur tersebut, elemen-elemen tersebut, sifatnya, karakteristiknya tidak sesuai, ya nggak cocok. Kalau sifatnya cocok, hubungannya baik. Kalau sifatnya nggak cocok, hubungannya nggak baik. Cocok dalam arti sesuai yang semestinya. Jadi sebetulnya memperbaiki sistem, sebetulnya memperbaiki hubungan antar elemen pembentuk sistem. Ya, intinya sebetulnya itu. Ya, ini kalau kuliah di kampus offline sebetulnya bisa bagus karena saya bisa coret-coret menjelaskan ini secara lebih mendalam sehingga kemudian Anda bisa mempraktekkan apa itu memperbaiki, ya, menganalisis baik tidaknya, kemudian memperbaiki, ya. Karena ini masih cukup panjang, hanya saja waktunya sudah habis, ya. Memperbaiki sistem adalah memperbaiki hubungan antar unsur atau antar elemen sistem menjadi lebih harmonis, sehingga dapat dicapai kinerja yang maksimal. Cara memperbaiki hubungan antar elemen sistem adalah dengan mengkondisikan atau mengubah atau membuat elemen-elemen yang saling berhubungan tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang cocok atau sesuai, sehingga akan terwujud kondisi optimal untuk berinteraksinya elemen-elemen tersebut. Ya, ya kalau nggak cocok nanti interaksinya bermasalah. Kalau bermasalah interaksinya ya tujuannya nggak tercapai. Gitu. Dalam perbaikan elemen-elemen yang berada dalam kondisi belum optimal, ya berarti belum yang paling baik gitu. Jika memungkinkan, diubah sifat atau karakteristiknya. Jika tidak memungkinkan, elemen tersebut harus diganti. Jika perbaikan yang dilakukan atau perubahan yang dilakukan itu sangat signifikan, sangat besar katakanlah, ya, seringkali sistem tersebut
atau elemen itu harus dihapus kemudian dirancang sistem yang baru. Ya, kalau perubahannya besar ya kita namakan rancang ulang, ya desain ulang. Oke, untuk penutupnya saya akan bayangkan ini. Ya, tadi misalnya ini sistem kerja aja lah. Sistem kerja misalnya membuat suatu komponen barang, ya, membuat apa ya misalnya membuat eh, membuat apa ya gagang sapu gitu ya, membuat gagang sapu, ya, bahannya apa, gagang sapunya dari kayu misalnya ya, dari batang kayu nanti dibikin jadi silinder, ya, bahannya kayu, ya, ada pekerjaannya nanti menggunakan mesin misalnya, mesin apa namanya saya lupa, mau mesin dongkol atau apa itu ya, dari batang kayu yang apa persegi misalnya diubah nanti menjadi silinder. Nah, tercapai atau tidak? Nah, sangat bergantung interaksi antara bekerja dengan bahan, bahan dengan mesin, mesin dengan orang bekerjanya. Kalau bekerjanya nggak ngapa-ngapain mesinnya ya nggak akan ada produknya. Kalau orangnya nggak ngapa-ngapain megang aja nggak pada bahan bakunya ya nggak akan ada hasil. Ya. Atau kalau hasilnya jelek ya, hasilnya jelek, oh ini interaksinya nggak bagus. Hubungan bahan dengan mesin nggak bagus. Ya. Maka hasilnya jelek. Karena interaksinya tidak bagus, interaksinya tidak harmonis. Maka tujuan menghasilkan produk berkualitas tidak tercapai. Bagaimana memperbaiki? Berarti memperbaiki tingkat kualitas produk. Dengan cara apa? Memperbaikinya. Memperbaiki interaksi sebetulnya. Misalnya saja, misalnya harus dilihat dulu mana yang interaksinya nggak bagus. Apakah bahan dengan orang, atau dengan bekerja, ataukah bahan dengan mesin, ataukah bekerja dengan mesin. Yang tidak bagusnya yang mana? Misalnya bahan dengan mesin, kok interaksinya nggak bagus. Kenapa? Nah, interaksinya nggak bagus kalau sifatnya nggak cocok. Kan tadi gitu. Kenapa nggak disebut nggak cocok? Nah, di dalam mesin ini ada pahat misalnya. Ya. Kemudian kayu. Nah, kayunya kayu apa sih? Kayunya ini ternyata kayu batang pohon kelapa yang sudah tua. Sedangkan mesinnya ini ada pahat. Oh, pahatnya kok dari bahan aluminium misalnya. Ya patah saja. Dia nggak bisa motong dengan baik. Ya, hasilnya bocel-bocel gitu ya. Karena kemudian pahatnya sendiri jadi terdeformasi. Ya, sehingga tidak bisa motong dengan baik. Ya, kalau misalnya pahatnya baja, oh tapi ternyata kok nggak bisa motong dengan baik, berarti dia nggak punya sifat karakteristik yang cocok. Harusnya kok bahannya sangat keras ya, bahannya juga harus lebih keras dan kemudian harus tajam. Setelah diperiksa, mana nih kok sampai interaksinya nggak bagus? Diperiksa mana yang sifatnya nggak bagus. Mesin bahannya sudah tumpul, maka mau perbaiki sifat. Dalam hal ini dari tumpul menjadi tajam lagi. Gimana? Oh, bahannya diasah. Kalau bahannya diasah, berarti sifatnya sudah cocok dengan bahan yang keras tadi. Maka dia bisa potong dengan baik, maka kualitas produknya bagus. Itulah memperbaiki. Kalau sifatnya nggak bisa diubah, ya, misalnya tadi bahannya kurang keras, bukan baja atau bahannya dan bajanya karbon rendah, ya, sehingga kurang keras masih kayak besi biasa gitu ya. Karena di alam kan ada besi, ada baja gitu ya. Ya semuanya sebenarnya baja ya. Apakah baja karbon rendah atau karbon tinggi atau baja khusus ya. Katakanlah baja karbon rendah sehingga lebih lunak gitu ya. Ya mau diasah seperti apapun kalau bahannya bahan
baja karbon rendah ininya sangat keras misalnya, ini baja juga misalnya tapi karbon tinggi ya kalah gitu ya, maka harus diganti. Ya, kalau ini nggak bisa diubah, ya harus diganti. Begitu juga misalnya interaksi orang bekerja dengan mesin. Ya, ini harus cocok. Kok mesinnya canggih, bekerjanya SD aja nggak lulus gitu. Ya nanti interaksinya jelek, nggak bagus. Ya. Supaya bagus gimana? Oh, dilatih, di sekolah lagi misalnya, pelatihan lagi. Tapi ada yang sudah pelatihan, sudah sekolah lagi, itu nggak pinter-pinter gitu ya. Ya nanti memperbaikinya dengan cara diganti gitu. Itulah memperbaiki ya. Mungkin sampai di sini dulu karena waktunya sudah lewat gitu ya. Tapi sebelum diakhiri, andai kata ada yang ingin bertanya masih boleh, silakan kalau ada. Halo, ada? Kalau nggak ada, mungkin sudah malam ya. Eh, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Pak Nur Hadi. Yusuf. Terima kasih Pak. Ya.